sesuai dengan ungkapan pujian kami Tuhan. Kami rindu untuk belajar mengasihi-Mu, memuliakan-Mu dalam hidup kami. Bapa dan Raja kami, Juru Selamat kami, penebus dosa kami, dan kami bersyukur karena kami ada di tempat ini dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk dibekali, dibenahi, dihakimi, dan diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan bekerja bagi kami semua sebagai hamba-Mu, bagi hamba menurut nafsu dan kehendak Tuhan. Dan pujilah Tuhan, kami siap renungkan firman Allah. Haleluya, haleluya. Yang kata percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan. Puji Tuhan. Ya, anak-anak bisa dibawa dulu ke sana sekolah minggu ya. Diberikan persembahannya. Ayo Bapak Ibu, anak-anaknya bisa dibawa dulu. Persembahan diberikan langsung ya, supaya nanti anak-anak tidak balik-balik untuk mengambil persembahan ya. Guru sekolah minggu bisa mengkoordinir anak-anak. Oke, puji Tuhan. Kita akan buka satu bagian firman Allah yang kita akan baca, pikirkan bersama sesuai dengan bagian hari ini. Kita akan baca dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-9. Bapak Ibu, kita sama-sama membuka bagian ini. Kita akan belajar tentang bagian tentang kehidupan orang Kristen yang Tuhan mau. Ya, baik kita sebagai jemaat Tuhan maupun para pelayan Tuhan, apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup kita dan bagaimana yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita coba mengangkat satu bagian ini, yaitu dalam kitab Injil Lukas. Sudah dapat Bapak Ibu? Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-62. Ya. Sudah Bapak Ibu dapat? Dapat, saya katakan haleluya. Haleluya. Kita angkat dulu, kita buka kembali, kita bangkit berdiri kembali Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya mulai ayat yang ganjil Bapak Ibu, ayat yang genap. Hal mengikut Yesus. Ayat 57. Saya ayat ganjil ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Yesus kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Segala Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang nanti menguburkan Bapaknya, tetapi engkau berjalan Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen pertama kali disebut Kristen di sebuah kota yang bernama Antioquia. Ya. Ini adalah gambar tentang kota Antioquia. Disinilah orang Kristen pertama kali disebut sebagai Kristen. Bapak Ibu Saudara,
Orang Antioquia yang menjadi Kristen itu melewati pergumulan yang panjang yang sangat luar biasa. Mereka betul-betul melewati berbagai tantangan sampai akhirnya mereka disebut dengan Kristen, yaitu pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, secara sepintas sangat sulit membedakan yang mana Kristen, yang mana bukan Kristen. Tetapi saya tidak bicara tentang Kristenan saja, tetapi saya bicara lebih dalam lagi tentang pengikut Yesus. Saudara, Bapak Ibu Saudara, ini adalah emas batangan. Fakta atau bukan? Ya, Bapak Ibu Saudara, sangat sulit membedakan mana emas yang asli, mana emas yang imitasi. Ya, imitasi. Sangat sulit membedakan. Ini orang emas asli atau bukan? Ya. Bapak Ibu, hari ini saya tidak bicara tentang emas yang asli atau tidak, tetapi saya mengatakan bahwa emas yang asli atau tidak nanti akan kelihatan ketika dia diuji. Diuji dengan waktu, diuji dengan tantangan, diuji dengan proses yang begitu panjang. Saya pernah pelayanan di tambang emas. Berapa kali saya pelayanan di tambang emas, dan saya melihat proses yang sangat luar biasa. Kadang-kadang ada yang sudah ketangkap seperti tanah, itu sudah ditangkap dengan air perak yang sudah diolah dengan begitu waktu yang begitu panjang, dan ternyata ketika dibakar, ternyata hasilnya bukan emas. Dan saya juga pernah melihat ada dua cincin sepertinya emas dua-duanya, tetapi ternyata cuma satu emas. Bapak Ibu mau yang asli yang imitasi? Anak-anak muda mau cinta yang asli atau yang cinta yang imitasi? Oke, begitu. Bapak jangan ngomong lagi, sudah punya. Hari ini kita belajar tentang satu tema, haleluya, yaitu pengikut Kristus yang sejati. Coba katakan kiri kanan, pengikut Kristus yang sejati. Haleluya. Ini penting sekali. Jangan-jangan selama ini kita mengikut Yesus, tapi ternyata bukan pengikut Yesus yang sejati. Jangan-jangan selama ini kita melayani, tetapi kita bukan pengikut Yesus yang sejati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pengikut Yesus yang sejati, supaya kita bisa mengevaluasi diri dan juga melihat yang mana yang asli dan mana yang imitasi. Penting sekali. Jangan sampai kita selama ini ke gereja, melayani, beribadah, melakukan segala sesuatu, tetapi kita bukan orang Kristen atau orang yang beriman sejati atau yang asli. Hari ini kita akan belajar, ya. Sobat, sedikit mempelajari. Ketika kita hidup, ya, sepintas juga dilihat sama-sama ke gereja bawa Alkitab. Tapi apakah ini orang yang beriman kepada Kristus benar-benar sejati atau imitasi? Jangan-jangan kita datang ke gereja karena ikut pacar, karena ikut teman, karena ikut suami, karena ikut istri, karena ikut orang tua, atau karena ikut anak, atau karena nggak ada pilihan lain daripada di rumah. Saudara, saya katakan bahwa ini kita akan melihat bagaimana orang Kristen yang sejati, pengikut Yesus yang sejati, dan kita bisa mengevaluasi apakah saya tergolong adalah orang Kristen yang sejati. Kita akan melihat dalam bagian ini bagaimana ketika Yesus dalam pelayanan, dia menjabarkan tentang 3 orang. Pertama datang kepada Yesus bahwa dia berkata, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut kau Yesus, kemana saja engkau pergi. Dia menawarkan diri, ya. Yang kedua, Yesus yang menawarkan, mau ikut aku atau enggak? Mari ikut aku. Tapi kemudian berbeda lagi jawabannya. Tetapi ketiga juga ada lagi, ikut aku, tetapi jawabannya berbeda. Paling tidak ada 3 orang yang muncul dalam bagian ini, ya. Ini mewakili bahwa berbagai orang, ada yang datang kepada Yesus dan ada yang Yesus tawarkan. Tetapi kita akan melihat
yang mana yang asli, yang mana yang imitasi. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Demikian juga menjadi jemaat GGP Karis. Mana jemaat GGP Karis yang asli, mana yang imitasi? Polesan enggak ini? Kan gitu ya? Ini penting sekali. Bapak Ibu Saudara, kita akan menguji sama-sama pelayan Tuhan yang sejati atau pelayan Tuhan yang imitasi. Haleluya. Amin. Siap dikoreksi? Oke. Atau yang kiri kanan, siap dikoreksi? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa bangga menjadi jemaat, menjadi orang Kristen, menjadi pelayan Tuhan. Tetapi kita coba lihat sejati atau tidak. Memang terjemahan sejati itu ada yang mengatakan kekal dan sebagainya. Kata sejati yang saya gunakan di sini menunjukkan tentang keaslian atau kemurnian. Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang Kristen sejati, bagaimana pengikut Kristus yang sejati? Kita akan melihat dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Coba kita melihat ya. Yang pertama adalah orang Kristen sejati adalah orang Kristen atau pelayan Tuhan atau jemaat Tuhan yang punya mentalitas yang sejati. Katakan mentalitas yang sejati. Katakan samping kiri kanan, punya mentalitas yang sejati enggak? Haleluya. Bapak Ibu, ini penting. Kenapa? Jangan sampai selama ini kita mengikuti Yesus, mengaku Kristen, mengaku pelayan Tuhan, mengaku sebagai jemaat, bahkan mengaku sebagai jemaat GGP Karis, tetapi ternyata semuanya imitasi. Yang pertama adalah punya mentalitas yang sejati. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu suka yang sejati, nggak suka yang palsu. Betul? Iya. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat dalam bagian ini bagaimana mentalitas yang sejati. Coba Bapak Ibu lihat. Kalau dikatakan mentalitas yang sejati berarti punya motivasi yang jelas, tujuan yang jelas, punya kesiapan hati, tahu risiko, punya daya juang, tidak mudah menyerah. Ini kalau orang yang punya mentalitas, dia tahu apa akibat mengikut Tuhan, dia tahu tujuan mengikut Tuhan, dia tahu tantangan mengikut Tuhan, dan dia tidak mudah menyerah ketika mengikut Tuhan. Bapak Ibu, sudah terlepas enggak dari pergumulan? Udah lepas enggak dari masalah? Masih ada masalah enggak? Puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Ya, haleluya. Saya senang Bapak Ibu ketika dalam masalah bisa bilang puji Tuhan. Enggak semua orang bisa berkata seperti itu. Ya. Tapi ketika bisa berkata puji Tuhan, itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah menyerah, punya daya juang, militan. Ini dikatakan jemaat Tuhan atau orang Kristen, pelayan Tuhan yang punya mentalitas yang motivasinya jelas. Saya datang ke gereja itu, saya datang kepada Tuhan, motivasinya jelas. Walaupun dalam gereja ada kadang-kadang motivasinya belum jelas. Ada yang laki-laki datang ke gereja ini lihat itu kan gitu ya. Ada yang melihat pacar, ada yang melihat teman-teman dan sebagainya. Tetapi nggak apa-apa, kita akan belajar supaya kita dimurnikan semuanya, termasuk saya. Ya, orang Kristen sejati, pengikut Kristus sejati punya mentalitas yang sejati. Coba kita lihat Bapak Ibu, ayatnya yang ke-57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Ada yang datang kepada Yesus, ya. Aku akan mengikut engkau. Akan. Ada kata akan berarti menunjukkan sebuah rencana. Akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang mengikut Yesus, katanya kemana saja engkau pergi. Ya, apa motivasinya sebetulnya?
Kemungkinan Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat ayat sebelumnya. Kemungkinan dia tertarik ikut Yesus karena ayat-ayat yang sebelumnya. Bagaimana pasal 8? Yesus mengusir roh jahat. Bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Bagaimana Yesus menyembuhkan anak Yairus. Bagaimana Yesus dalam bagian ini memberi makan 5.000 orang. Jadi ada macam-macam model orang mengikut Yesus. Ada yang melihat mukjizat yang luar biasa. Ada yang melihat karena sudah mendapat apa? Makan. Macam-macam model orang untuk mengikut Yesus. Jadi Kristen macam-macam motivasi orang. Tetapi dalam bagian ini Yesus tahu apa yang menjadi motivasi orang ini, sehingga Yesus berkata seperti ini. Yesus sedang memuji dia dan Yesus berkata seperti ini kepadanya. Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu, ayatnya ke-58. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala punya liang, punya tempat untuk berteduh, punya tempat untuk berlindung, punya tempat untuk menahan dingin, punya tempat untuk beristirahat. Dan burung seperti itu. Tetapi kemudian dijelaskan lebih lanjut. Tetapi aku, seperti Yesus yang berkata tentang dirinya, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu Saudara, ini pernyataan Tuhan Yesus menyatakan bahwa mengikut Tuhan yang sejati mesti betul-betul mentalitasnya mentalitas yang sejati. Motivasinya mengikut Tuhan betul-betul jelas, sehingga kenapa Yesus mengingatkan tentang hal ini, untuk memurnikan motivasinya adalah mengikut Tuhan. Sebenarnya dia ikut Tuhan atau tidak, hanya Tuhan Yesus yang tahu. Tetapi ketika muncul pernyataan ini, Tuhan Yesus sudah mengatakan, kalau kau mengikut Yesus, mengikut aku, maka kau mesti tahu serigala punya tempat berteduh, punya tempat untuk berlindung, punya tempat untuk beristirahat. Tetapi ketika engkau mengikut aku, maka ada risiko yang bisa dialami. Tuhan Yesus ingin memurnikan motivasinya, punya mentalitas enggak orang ini dalam mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, Yesus mencoba menjabarkan tentang tujuan kedatangannya dan apa yang didapatkannya ketika dia datang ke dunia. Kemudian motivasi dan arti mengikut Yesus. Yesus mengatakan, serigala binatang liar namun punya tempat untuk beristirahat dan berteduh. Ya, artinya Tuhan Yesus ingin menguji mentalitas orang ini. Apakah betul-betul orang ini mengikut Yesus yang sejati? Apakah dia punya mentalitas yang sejati? Apakah memang betul-betul dia siap mengikut Tuhan? Bapak Ibu Saudara, jika tidak punya mentalitas sejati, maka memahami arti mengikut Tuhan itu menjadi salah. Jemaat Tuhan, hamba Tuhan, bahkan kita semua, coba kita cek kembali, apakah kita pengikut Kristus yang sejati? Punya mentalitas enggak? Apa motivasi kita? Coba, apa motivasi kita menjadi Kristen? Apa motivasi kita menjadi pengikut Yesus? Apa motivasi kita menjadi jemaat di GPKS? Apa menjadi motivasi kita ketika kita berada dalam satu tempat? Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan tidak pernah janji bahwa setiap orang yang mengikutnya akan aman-aman saja. Tidak ada janji Tuhan seperti itu. Tidak ada janji Tuhan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya lepas dari pergumulan. Dunia ini sudah berdosa. Akibat dosa manusia pertama, semua dunia ini tercemar. Karena dosa maka ada penderitaan selama hidup di dunia. Tidak ada manusia yang bisa lepas dari yang namanya penderitaan. Namun kadang-kadang ada orang mencoba ingin mengikut Yesus, sepertinya dia ingin lepas dari segala penderitaan dan pergumulan. Kira-kira itu didapatkannya enggak? Didapatkannya enggak? Oh gitu om,
dulu sebelum menikah berpikir menikah kalau punya suami, punya istri, punya anak akan bahagia. Istri, coba tanya sama yang sudah menikah, ibu-ibu, bapak, punya pergumulan enggak? Punya pergumulan enggak? Banyak mengakui, saya bilang. Mengakui saya mewakili ibu-ibu di Jemaat GKP Karis. Setuju enggak? Ini penting sekali. Motivasi saya mengikuti Yesus apa sebetulnya? Tuhan tidak melarang orang jadi sukses. Tuhan tidak melarang orang jadi kaya. Tuhan tidak melarang orang jadi berhasil. Tetapi tujuan iman kepada Tuhan Yesus bukan sekedar sukses dan berhasil, tetapi paham arti mengikut Yesus yang sesungguhnya. Ya Bapak Ibu ya, betul? Pendeta boleh nggak kaya? Boleh. Menurut info, katanya pendeta Mangapul Siombing pendeta paling miskin di Kabupaten Cianjur. Karena pendeta yang nggak punya belum punya mobil katanya. Ya, nggak masalah. Saya terima itu karena memang realitanya belum punya. Nggak saya sangka itu. Tetapi tujuan saya, motivasi saya mengikuti Yesus bukan sekedar punya mobil, karena penjahat pun bisa punya. Haleluya, mengikuti Yesus keputusanku. Haleluya. Ya, ini penting sekali. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan tentang pentingnya mentalitas yang sejati, yang asli, tidak palsu, betul-betul cinta Yesus, betul-betul cinta kepada GKP Karis, betul-betul cinta kepada suami, kepada istri, kepada keluarga. Haleluya. Enggak palsu. Orang Kristen pengikut Yesus yang sejati, dia mesti cinta keluarganya, dia mesti cinta kepada istrinya, dia mesti cinta kepada anaknya, dia mesti cinta kepada suaminya. Ya, kenapa? Karena cinta Yesus yang telah diterimanya. Haleluya. Kalau cinta kira-kira Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu mau melakukan yang terbaik enggak? Mau. Kalau ibu-ibu masak, suami berangkat, jangan ngulumpi-ngulumpi terus, siapkan makanan yang terbaik. Ya, sepertinya inilah makanan yang terbaik yang dipersiapkan, seolah-olah besok akan dipanggil Tuhan. Ya, jangan telur-telur terus, bisulah nanti suaminya. Ya, bapak-bapak itu kan begitu. Kalau ingin makan daging setiap hari, naikkan apa? Uang belanjanya. Ya. Uang belanja kualitasnya telur ceplok, pinginnya masakannya daging terus. Bapak Ibu Saudara, motivasi kita apa? Saya bekerja untuk apa? Saya melayani untuk apa? Ini jelas Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dosa telah menyebabkan penderitaan dan dunia ini tidak akan pernah hilang dari penderitaan, namanya penderitaan. Karena itu jangan sampai kita salah memikirkan bahwa ketika saya jadi Kristen maka saya lepas dari yang namanya penderitaan. Tidak mungkin. Karena kita mesti pikul salib. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Ada orang berkata, mengapa saya setelah mulai setia ikut Tuhan, mulai setia mengikut Yesus, mulai setia beribadah, tetapi persoalan semakin banyak. Itu banyak pasti yang berkata seperti itu, betul enggak? Ya. Sekarang bukan masalah persoalan ada atau enggak. Bapak Ibu sedang diuji kualitasnya, betul-betul enggak mengikut Yesus yang sejati. Tantangan adalah sebuah proses untuk memulihkan mentalitas kita. Apakah kita betul-betul mengikuti Yesus yang sejati? Jangan Bapak Ibu berpikir misalnya ke GKP dilepas dari persoalan. Tidak mungkin. Pendeta nggak janji itu, karena Alkitab juga tidak janji seperti itu. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa saya setelah
penting jangan sampai Bapak Ibu berkata, kenapa ya saya ya setelah jadi jemaat GGPK jadi susah? Ada nggak seperti itu Bapak Ibu? Miskin saya setelah jadi jemaat GGPK. Susah saya jadi jemaat GGPK. Bapak Ibu, tidak ada isi yang salah. Saya pikir ada yang salah dalam diri kita. Apa? Mentalitas kita. Saya ikut Yesus atau bukan? Kayak banyak anak muda. Kenapa usia sudah mulai semakin tambah? Tapi belum juga ada yang jengkol kan misalnya. Anak-anak muda ya. Kenapa? Oh, didesak dari orang tua. Kapan itu punya cucu? Udah pingin nih mau cucu kan gitu ya? Hah? Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Haleluya. Ini penting sekali. Yang penting mentalitas kita mesti sejati, mesti asli. Saya ikut Yesus karena apa? Motivasi saya jelas. Saya mengikut Yesus. Apapun yang terjadi saya mengikut Yesus. Saya baca sebuah tulisan di suatu tempat. Aku minta kekuatan dari Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan mengirimkan kepadaku pergumulan. Supaya melalui pergumulan itu aku tahu bahwa aku kuat. Ya Bapak Ibu ya, ini penting sekali. Jadi tantangan akan menguji keaslian, mentalitas, motivasi, daya tahan, daya juang. Mudah nggak menyerah? Ya Bapak Ibu ya, ini penting sekali. Tantangan pada kita. Amin Bapak Ibu. Jadi apa yang pertama? Orang Kristen yang sejati itu juga Yesus yang sejati. Yang pertama punya apa? Tanya sebelah kiri kanan. Punya mentalitas yang sejati kan? Mulai takut nanyakan ya kan? Karena satu ke sana, tempat ke sini kan gitu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yo, ini punya mentalitas. Ini pekerja keras, berpikir mentalnya pasti dapat duit. Logika enggak? Masuk akal enggak? Nah ini tidur, mimpi ingin dapat uang, masuk akal enggak? Bapak Ibu, mesti kerja keras, semangat. Mahasiswa ingin dapat nilai A, buat yang terbaik makalahmu. Haleluya. Jangan berpikir dapat A, buat asal-asal di sana tuh guys. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Mentalitas mesti mentalitas yang asli, ya. Main musik, persembahkan yang terbaik. Semua lakukan yang terbaik. Tuh. Mentalitas penemu, ya. Thomas Alva Edison berapa kali gagal, dianggap siswa yang kurang pintar dan sebagainya, tapi tidak mudah menyerah. Punya mentalitas. Orang kalau sudah nggak punya mentalitas payah, cemen loh, kan gitu. Ada mentalitas, nggak punya mentalitas, ini payah. Jadi orang yang punya mentalitas punya daya juang, nggak mudah menyerah. Hari ini tidak dapat, besok bisa apa? Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan kesaksian dari teman saya, Pendeta John Albian Ambas. Kemarin waktu kami akan dia bilang, ada jemaat saya itu badannya bertato semua, masuk sekolah teologi, tapi awalnya tidak mau. Udah gitu dia menanyakan seorang sarjana sains, sarjana kimia, dan dia bertanya, menjatuhkan pilihannya kepada anak gadis itu. Sementara dia memang nggak punya tamatan, SD SMP itu tidak tamat. Dia menanyakan kepada wanita yang sarjana kimia itu. Sarjana kimia itu menolak karena memang sudah punya tunangan. Kemudian dia berikutnya dia bertanya sama gembala, gimana Pendeta John?
Apakah saya bisa tanya lagi dia? Tanya, katanya. Coba, jangan menyerah. Dia tanya kembali kepada jemaat yang satu lagi. Jadi anak muda ini bertanya kepada anak gadis ini ya, yang bertato yang katanya tidak punya sekolah yang cukup tinggi. Dia tanya kedua kali, ditolak juga. Kemudian dia persiapan, pokoknya mulai pakai minyak wangi, rapi-rapi dan sebagainya. Ditanya ketiga kali, apa jawabannya Bapak Ibu? Ditolak lagi. Akhirnya dia menggumuli tentang panggilan dan doa puasa. Dan dia masuk ke STTP Moat namanya ya, sekolah tani. Di sana dia dilatih beberapa tahun dan dia sudah melupakan anak gadis yang ditanyakannya itu. Satu kali setelah 2 tahun dia berada di sana, atau 2 tahun dia berada di sana, lalu dia pulang ke tempat gembalanya lagi dan dilihat anak gadis itu masih ada di situ. Dan dia coba tanya keempat kali. Ketika dia tanya keempat kali, puji Tuhan, ditolak juga. Tapi dia tidak menyerah. Dia melayani dengan sungguh-sungguh sampai dia melupakan untuk menanyakan wanita itu, dan dia melayani dengan sangat baik. Akhirnya wanita ini melihat, wah luar biasa ini. Laki-laki ini melayani dengan sangat luar biasa. Sampai laki-laki ini lupa dan tidak ada niat lagi untuk menanyakan. Tapi satu titik ketika mereka bertemu dan dia bertanya kepada gembala, "Gembala, ini kelima kali saya akan tanya dia. Boleh Pak Gembala? Tanya sekali lagi." Dan dijatuhkan 5 kali. Ternyata perempuan ini membuka hati dan gak lama kemudian mereka menikah. Luar biasa. Daya jualnya enggak kecil. Pengorbanannya enggak 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, Bapak Ibu Saudara. Ya, sesuatu yang gampang didapat, masih gampang dilepas. Karena itu perempuan, anak gadis, engkau kalau misalnya ada laki-laki datang, ya walaupun engkau sudah suka banget, apa aja. Betul nggak? Jangan kalau gampang. Aduh, ganteng sekali si abang ini, si kakak ini, si koko ini. Wah memang kayak Leminho. Wah, jangan sampai orang lain yang keluar kan gitu ya. Jangan ya anak-anak gadis, bapak-bapak jangan sampai seperti itu ya. Kalau sudah punya di rumah, jangan mikirkan yang enggak. Ini cuma untuk anak muda pesan itu. Ibu-ibu juga ya. Siapa Leminho itu? Coba cari di Google. Oh ini ganteng juga ya, lebih ganteng dari suami saya. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Punya mentalitas. Haleluya. Ibu Gembala itu perjuangan saya kan sulit loh mendapatkannya. Bayangkan saya mesti menyeberang lautan, asal di gunung garam di laut, bertemu di Cianjur. Dari Manado berangkat ke Lampung, dari Cianjur saya berkali-kali Bapak Ibu, ke Lampung terus, sampai sebetulnya pakai syarat terakhir, bawa dodol. Dodol Garut, Cianjur. Tapi bukan karena itu, yang mesti begitu, ya prosesnya. Jadi jangan anak muda, laki-laki gampangan ya, lihat cewek cantik langsung mata keranjang ya, bertobat, haleluya, ya Pak C ya, Aceh, ya, punya mentalitas. Jangan katakan aku nggak mungkin aku dapat nilai A, belajar terus. Saya waktu masuk sekolah tinggi teologi, puji Tuhan, saya nggak pernah buka Alkitab dan nggak tahu berdoa. Ketika masuk sekolah teologi, kuis 0, 5, 4, 3, 2, 1. Ini nggak gampang ini. Malu Bapak Ibu. Hukumannya kalau kuis itu pikul kayu. Dan kalau kita sudah pikul kayu, anak-anak gadis naik di atas kan. Kerja buat Tuhan, selalu manis. Kita malu Bapak Ibu, tapi kita nggak begitu. Mentalitas kita belajar. Teman-teman belajar cuma 1 kali 1 hari,
Saya belajar 5 kali satu hari. Semester pertama memang saya gagal. Bukan gagalnya bukan gagal nilainya. Memang nilainya cukup pas-pasan. Tetapi terus saya ingin naik terus. Puji Tuhan, akhirnya terpakai di sana. Luar biasa. Ya, semester 6 saya sudah disuruh pimpin kebaktian kebun rohani. Ya, bersama dosen. Jadi dosen hari ini biar saya besok. Pimpin ibadah kebaktian kebun rohani. Diminta. Tapi prosesnya enggak begitu panjang prosesnya. Prosesnya panjang memang. Karena itu perlu punya mentalitas yang sejati. Setia. Jangan lihat yang cakep kalau langsung. Sepertinya ini yang Tuhan tunjukkan kepadaku. Wajahnya kemerah-merahan, seperti Samuel ketika melihat Daud. Kelihatannya pocok-pocok atau pica-pica. Bapak Ibu Saudara, penting sekali ya. Ya, itu pertama. Jelas Bapak Ibu? Orang Kristen sejati, mentalitas sejati, nggak mudah tersinggung. Amin. Kalau kepala khotbah, pasti ke saya itu, saya lagi itu, aku lagi itu, paling pas untuk aku itu. Udah aku lagi itu. Udahlah, besok nggak usah kita ibadah dulu. Punya mentalitas. Teruji, haleluya. Tidak kayak kapal selam, timbul tenggelam. Ya, hadir 2 kali 1 tahun. Waktu apa aja? Natal karena dapat nasi, Paskah karena dapat telur. Ya, ini Bapak Ibu ya, ini penting sekali. Haleluya. Punya mentalitas sejati, terima pasanganmu apa adanya. Ya, kalau istri makin gendut, dulunya juga dia langsing. Setelah menikah dengan kita kan dia jadi gendut. Kalau dulu mukanya halus, ya, sekarang mungkin sudah banyak bintik-bintik. Karena nikah dengan kitanya dia, jangan sampai begitu. Mungkin perlu tambah uang beda, ya, uang makeup kan gitu. Setuju nggak ibu-ibu? Kalau suami juga gitu, dulu suami itu ini kuning gemuk, ganteng. Sekarang, ya mungkin ibu perlu lihat. Semuanya boleh, tapi punya mentalitas sejati. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah apa? Bapak Ibu sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Punya skala prioritas yang sejati, yang asli. Punya skala prioritas yang utama. Coba kita lihat ayat 59 Bapak Ibu Saudara. Ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu ia berkata, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menyembuhkan bapakku. Apa kata Yesus? Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau jangan berkata-kata. Ada beberapa tafsiran tentang hal ini. Tetapi Yesus bukan tidak menghormati tentang kebudayaan, kebiasaan orang. Tetapi tafsiran yang saya dapatkan, paling tidak tafsiran saya, bahwa orang ini mencoba membuat sesuatu untuk membuat dia melarikan diri dalam sebuah keputusan. Artinya bahwa dia ingin menyatakan dalam bagian ini bahwa orang ini adalah orang yang beriman. Dia ingin ikut Yesus, tetapi dia mengatakan, tunggu ya, aku sebentar akan pergi. Habis itu aku akan datang lagi. Tuhan Yesus sudah tahu apa yang ada dalam hatinya. Kira-kira Tuhan tahu nggak apa yang dalam hati orang ini? Tahu. Tapi Yesus menunjukkan bahwa prioritaskan. Kalau engkau mengikuti Yesus, engkau mesti mengerti mana yang lebih utama. Bapak Ibu Saudara, bukan Yesus anti terhadap menguburkan orang mati, tidak menghormati orang tua, bukan itu. Tetapi Yesus ingin mengajarkan sesuatu, bahwa Ia Maha Tahu. Ia mau pengikutnya mengerti yang mana lebih utama. Mana yang lebih utama? Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus menawarkan itu Yesus, orang itu mulai membuat alasan menguburkan orang tua, sepertinya dia hormat, seolah-olah dia hormat kepada orang tua. Betul nggak dia hormat kepada orang tua? Betul nggak orang tuanya meninggal? Belum tentu. Jangan-jangan nggak seperti itu. Tapi Yesus Maha Tahu, Yesus menjawab,
Biarlah orang mati menguruskan orang mati. Bapak Ibu Saudara, ya, ini penting sekali. Orang yang pelin-pelan tidak bisa menjadi pengikut Yesus yang sejati. Katakan samping kiri kanan, jangan pelin-pelan. Haleluya. Penting sekali Bapak Ibu, pengertian mana yang lebih utama. Seringkali dalam perjalanan hidup ini dipadatkan dengan pilihan, mau ke kanan atau mau ke kiri atau mau ke depan atau mau ke belakang. Banyak pilihan kadang-kadang, betul? Dan di persimpangan jalan itu banyak orang membuat kita bisa kita bertanya. Dan ketika jawaban dari orang tempat kita bertanya itu baik, maka kita dapat yang baik. Tetapi ketika kita mendapatkan jawaban yang tidak baik, maka kita melakukan yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, hamba Tuhan, seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan. Tapi mari belajar mengikut Yesus yang sejati, punya skala prioritas yang sejati. Mahasiswa sekolah tinggi teologi, kalau dikatakan masuk STT, ingin cari apa? Cari apa? Cari ilmu, betul ya? Betul nggak? Pak Aceh, betul nggak? Bukan cari jodoh, betul? Mulai lihat-lihat di STT. Seandainya. Aku belum pernah lihat orang yang seperti ini. Seperti Tuhan Yesus berkata, iman seperti ini belum pernah aku jumpai di Israel. Dia mengambil analogi itu. Aku belum pernah lihat orang seperti ini. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Ya. Mengerti mana yang lebih utama. Ketika minta sesuatu kepada Tuhan, kalau mahasiswa teologi minta apa? Minta apa? Kau minta apa ya waktu sekolah teologi? Heran ya? Minta apa heran? Minta supaya sungguh-sungguh ku dapatkan dia. Penting sekali, ya. Jangan minta sesuatu yang bukan kita butuhkan. Lihat apa yang kita butuhkan. Ya, itu membuat engkau gagal. Ibu-ibu, bapak-bapak, minta sesuatu. Orang Kristen sejati, dia punya skala prioritas yang sejati. Minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, lakukan segala sesuatu. Mana yang lebih utama? Bangun pagi, bapak-bapak, cari Tuhan dulu, jangan cari kopi. Betul? Betul nggak? Jangan bangun belum cuci muka, hanya kopi langsung, belum berdoa kepada Tuhan. Doa dulu kepada ibu-ibu sebelum makan, doa dulu kepada Tuhan. Jangan setelah masuk di mulut baru berdoa. Skala prioritas. Aku ingin berhasil, aku ingin bangun pagi. Apa yang perlu dilakukan? Bapak Ibu Saudara, ternyata menurut penelitian, orang yang bangun pagi-pagi ya, itu adalah orang yang punya kesiapan hati untuk mendapatkan berkat di hari itu. Haleluya. Kalau orang suka terlambat bangun, ya, bangun sudah jam 10 atau sudah apa, itu orang yang tidak punya mimpi. Orang yang bangun pagi itu orang yang punya mimpi. Ya. Oke Bapak Ibu, Saudara, rajinlah bangun pagi, berdoa. Mana yang lebih utama? Ya. Jangan suami orang udah diurus dulu istri atau suami sendiri. Jangan istri orang yang diurus, istri urus istri sendiri. Anak orang diurus, anak sendiri enggak, ditelantarkan. Mana yang lebih prioritas? Anak orang lain dikasih makan, anak sendiri enggak. Ya, ini yang penting. Ya, mana yang lebih utama? Kita diperhadapkan dengan banyak pilihan.
Mana yang lebih utama? Jangan pakai kancing baju. Yang mana kau pilih? Tidak gitu, Bapak Ibu. Tidak begitu. Pilihan kita akan salah terus. Pilihan kita berdasarkan apa hikmah yang Tuhan beri bagi kita. Ya, jangan berpilih untuk berpisah. Ya, itu juga salah, kan betul? Berpilihlah. Ini kehendak Tuhan enggak? Kira-kira saya saat ini mempermuliakan nama Tuhan enggak? Kalau saya lakukan ini mempermuliakan nama Tuhan enggak? Orang yang beriman tidak akan bisa memutuskan yang terbaik dalam hidupnya. Dalam hidup diperadakan dengan pilihan. Mau ibadah atau tidak, itu adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Ya, jadi tua itu pasti, dewasa itu dilihat. Tak usah tunggu-tunggu, kita akan makin tua. Ya, makin tua ompong peot. Pasti itu. Pasti dua ini. Tapi jadi dewasa itu pilihan. Orang Kristen sejati mantap dalam pilihannya. Ya, teriak. Ya Pak ya, mantap dalam pilihan. Semua kita mesti mantap dalam pilihan. Ya, tahu skala prioritas. Siapanya? Ya, tentukan pilihan. Take him or Indonesia. Bapak Ibu Saudara, mau melakukan yang benar atau tidak? Mau baca Alkitab atau tidak? Mau makan atau tidak? Mau bersinah atau tidak? Begitu Kristus akan mengutarakan Tuhan dan firman-Nya dalam setiap keputusan. Haleluya. Ya. Itu yang kedua. Ini yang ketiga. Kalau bilang yang ketiga pasti Bapak Ibu senang. Karena yang terakhir. Betul nggak Bapak Ibu? Yang ketiga ya. Ini yang kedua tadi ya. What is your priority? Mana yang lebih utama? Buat satu. 1, 2, 3. Kawin dulu atau kerja? Kawin, kerja. Kuliah atau kuliah, kerja, kawin. Kan itu hidup itu pilihan. Pilihlah pilihan yang paling utama. Coba anak-anak muda, mana pilihan kita yang paling utama? Ya, yang gini ya. Pilihan kita apa? Bu Lena, pilihanmu apa? Ya, lihat. 1, 2, 3. Ya, jangan sampai kita asik sendiri. Ya, kemudian apa? Lihat mana pilihanmu yang mana? Tentukan pilihanmu. Frankie ya, masuk STT atau tidak? Pilihanmu. 1, masuk STT atau tidak? Jangan pakai kancing baju mengukurnya. Kita mesti bergumul di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, prioritaskan Tuhan, maksudnya tadi ya, mengutamakan Tuhan. Ya. Yang ketiga, orang pengikut Yesus yang sejati, pengikut Kristus yang sejati adalah punya keyakinan panggilan Tuhan yang sejati. Dia kokoh dalam panggilan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan yang memanggil dia. Dia yakin bahwa Tuhan yang memanggil dia. Tidak samar-samar, tidak ragu-ragu. Betul-betul dia tahu ini Tuhan yang memanggil saya. Saya ada di tempat ini. Saya ada di STT SAPPI. Saya ada di STT SEMA. Saya ada di STT Mitra. Saya ada di STT MOA. Saya ada di GGP Karis. Saya ada di sini. Betul-betul karena Tuhan yang memanggil. Ini artinya, ya. Jadi bukan kebetulan jadi cuma GGP Karis. Kalau kebetulan pasti akan timbul tenggelam. Saya bisa lihat itu. Yang betul-betul dia apa? Dia akan eksis. Haleluya. Ya. Coba ya Bapak Ibu. Ayat 60. 1. Dan seorang lagi berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan. Tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Siapa sini ibu-ibu yang suaminya nggak pamitan tapi dia senang? Hah? Atau bapak-bapak istrinya mau pergi kemana gitu, nggak pamitan, senang nggak bapak-bapak? Hah? Saya bilang senang itu, enggak lah, pamitan itu senang tentu ya, betul ya. Pak, aku mau kemana, mak, aku mau kemana dan sebagainya, ya. Saya panggil Pak, silakan, panggil papi, papa, bang, silakan. Siapa yang sebelum saya di sini panggil papi sama suaminya? Ada mana? Sama sini yang istrinya, suami yang manggil mami sama istrinya.
Ada? Jangan malu-malu. Gak ada ya? Iya. Dulu saya mau panggil mami sama istri saya, tapi istri saya bilang stop. Saya tahu motivasi Anda. Tapi nggak mau, kalau Bapak Ibu mau, mulai laki aja pulang dari sini, ya. Jangan salah cumu ya, jangan salah mengucap. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang mencoba ikut Yesus, seolah-olah dia hormat kepada keluarganya, tetapi Yesus tahu kembali dan dia katakan, tetapi saat Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Punya keyakinan panggilan Tuhan yang sejati. Dia tahu betul-betul bahwa Tuhan manggilnya. Bagaimana saya tahu panggilan Tuhan? Satu, orang tidak mungkin bisa meyakini panggilan Tuhan kalau dia tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Landasan pertama, bagaimana saya bisa memahami panggilan Tuhan? Satu, kenali Tuhan dengan baik dan benar. Yang kedua, terima firman-Nya dengan baik dan benar, maka kita bisa mengikuti panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, Yesus menegur, orang sepertimu tidak layak menjadi pengikutku, karena ia hanya mencoba untuk mengikut Tuhan dengan perasaan atau ikut-ikutan, bukan atas dasar panggilan Tuhan. Setiap orang yang beriman kepada Yesus wajib melayani Tuhan dan harus meyakini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Katakan diri kanan, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Amin. Bukan kebetulan engkau mendapatkan suamimu, bukan kebetulan engkau mendapatkan istrimu, betul? Bukan kebetulan kita itu berada di STT, bukan kebetulan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kalau orang yang yakin pada panggilan Tuhan yang sejati, dia berkata, tidak ada sedetik pun peristiwa dalam hidupku ini terjadi secara kebetulan. Kalaupun misalnya ada perdebatan suami istri, mesti ingat kembali, Tuhan loh yang manggil kita, Mam. Sabar ya, nanti bulan depan mau belanja lagi. Gampang, bisa selesai. Ya, palionnya. Kalau istri sudah saya lihat gampang kok. Mam, kita ke mall yuk. City Mall. Terus langsung. Pasti langsung senyum. Betul Pak Ibu. Ya Bu ya. Sakit-sakit kepala katanya, sakit-sakit kepala. Kita kemonja. Pasti langsung sembuh. Kenapa Bapak Ibu? Karena bapak-bapak itu sering di lapangan, banyak yang dilihat, betul? Istri itu di rumah, cuma lihat anak, pergumulan kecil yang ada di lingkungan keluarga, ya sebentar dia ini itu, ya betul nggak? Sehingga dia butuh refreshing, nggak dosa nggak ngajak istri refreshing, hah? Nggak kan? Penting sekali, Bapak Ibu Saudara. Panggilan Tuhan yang kokoh, ya. Bapak Ibu Saudara, lakukan semua dengan baik dan benar, baik di keluarga, di gereja, di usaha, di masyarakat, dan semua apa yang kita lakukan dengan baik dan benar. Kenapa? Karena saya ada dalam posisi ini karena panggilan Tuhan, maka semua saya kerjakan dengan maksimal dan dengan benar. Amin. Ketika kita bekerja dengan baik dan benar, ketika kita sebagai pebisnis yang baik dan benar, kita sebagai pengajar yang baik dan benar, mahasiswa teologi yang baik dan benar, semua dikerjakan tidak dengan asal, tetapi dengan maksimal. Haleluya. Amin. Lakukan segala sesuatu dengan maksimal. Beribadah dengan maksimal, melayani dengan maksimal, memberi dengan maksimal, lakukan segala sesuatu dengan maksimal. Kenapa? Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini kalau orang yakin, saya yakin kalau saya punya ini semua karena Tuhan. Saya punya suami karena Tuhan.
Haleluya. Tuhan dia hanya menolong kita. Jadilah pengikut Yesus yang sejati. Yang pertama adalah mentalitas yang sejati. Yang kedua, yang sejati. Yang ketiga, panggilan. Tuhan dia yang berkati kita semua. Kita akan berdoa, kita akan lakukan perjamuan kudus Bapak Ibu. Saya undang kalian perjamuan kudus maju ke depan. Pemain musik untuk musik. Mengikuti Yesus keputusan. Dan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita berdoa, ya Tuhan tolong kita mengikuti perjamuan kudus ini, perjamuan iman. Yesus telah mati bagi kita. Kita menjadi pengikut Yesus, bukan kemauan kita, tetapi Tuhan yang mau dalam hidup kita. Tuhan Yesus, kuduskanlah anggur dan roti ini. Berkatilah pelayan perjamuan kudus ini. Kami menerimanya sebagai pengikut Yesus yang sejati. Tidak ada yang palsu. Karena Tuhan telah memurnikan kami melewati berbagai tantangan dan pergumulan, dan kami membuktikan Dia bahwa kami pengikut Yesus sejati. Mentalitas kami, skala prioritas kami, panggilan hidup kami. Kuduskan anggur dan roti. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Akan pujian mengikuti Yesus keputusanku. Yeah.
Apakah ada yang belum dapat anggur roti perjamuan? Semua sudah dapat? Yang belum dapat bisa angkat tangan supaya diberikan. Ada yang belum dapat di belakang. Ayo, bisa diambil. Ada lagi yang belum dapat? Siapkan, tolong siapkan pengakuan iman rasuli. Semua sudah dapat? Ada yang belum dapat lagi? Anggur roti perjamuan? Semua sudah dapat? Ya. Sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, ya, Bapak Ibu Saudara. Pengakuan iman yang dibuat oleh bapak-bapak gereja, dan kita mengimani bahwa ini adalah karya daripada bapak gereja yang diambil dari bagi Alkitab dan Roh Kudus yang mengajarkan dalam hidup mereka. Sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dijadikan mati dan kuburan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Saya akan bacakan bagian firman Allah untuk kita semua. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekali banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Anggur yang sebelah kanan. Demikian juga ia mengambil cawan seseorang lalu berkata, ini adalah perjanjian, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita dengan pujian ini, nanti kita akan mengumpulkan. Pengikut Yesus, kudus. Bapak Ibu Saudara, Amin.
pengikut Yesus yang sejati akan tetap mengikut Yesus, karena dia punya mentalitas yang sejati, punya skala prioritas yang sejati, mengerti tentang kehendak Tuhan, dan yakin akan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkatilah kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat menjadi pengikut Yesus yang sejati. Kami ada menjadi Kristen, menjadi orang yang beriman karena kebaikan Tuhan, bukan karena perbuatan baik kami. Kami itu ketika kami mengikut Yesus, ini adalah kemurahan Tuhan. Kami menjadi jemaat di GPKIS juga karena kehendak Tuhan. Kami melayani di GPKIS karena kehendak Tuhan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang beriman kepada Tuhan. Dan pujilah Tuhan, kami terima firman Allah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Percaya